واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. Para ulama diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, mengusap muka setelah berdoa merupakan satu perkara yang bid'ah, diada-ada, yang harusnya dihindarkan. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut, video Ustadz Zainal Abidin, beliau ini mengatakan bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa itu adalah masuk perkara yang bid'ah, sehingga ini tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan beliau ini memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwasanya salah satu mufti masyhur di Arab Saudi yaitu Ibnu Baz mengatakan mengusap wajah setelah berdoa itu masuk perkara bid'ah, sehingga tidak dianjurkan untuk dikerjakan, dalam artian kalau ditinggalkan itu lebih utama. Akan tetapi kalau kita melihat gabungan dari video Ustadz Zainal Abidin dengan salah satu mufti dari Arab Saudi itu yaitu Syekh yaitu Abdul Aziz, itu kan bertentangan. Syekh Abdul Aziz ini ketika beliau selesai berdoa, beliau mengusap wajahnya. Kan dua tokoh yang disebut tokoh salaf ini kan bertentangan. Yang ada di Indonesia tidak mengusap wajah, yang ada di Arab Saudi mengusap wajah, itu bertentangan. Akan tetapi yang perlu kita bahas, benarkah Ibnu Baz itu melarang atau mengatakan bid'ah tentang seseorang yang atau pekerjaan melakukan mengusap wajah setelah berdoa? Kalau kita lihat di dalam salah satu fatwa dari Ibnu Baz itu, ketika Ibnu Baz itu ditanya tentang masalah mengusap wajah setelah berdoa, beliau ini saya lihat fatwa ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Di sini Ibnu Baz ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya tentang bagaimana hukumnya mengusap wajah setelah berdoa, beliau mengatakan begini, as-su'alu, ini pertanyaannya ya. Yaqulu sami'tu annal masha 'alal wajhi ba'da du'a'i bid'atun wa anna taqbilal Qur'anil Karimi bid'atun afiduna an dzalika jazakumullah. Di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Baz. Pertama, tentang masalah mengusap wajah setelah doa, apakah itu bid'ah? Kemudian kedua, tentang masalah mencium Al-Quran, apakah ini bid'ah? Kemudian beliau menjawab, dan jawabannya beliau ini begini. Nanti kalau kita simpulkan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Di sini Ibnu Baz menjawab begini, al-jawabu masul wajhi ba'da du'ai laisa bid'atan, lakin tarkuhu afdaluh. Li'annal ahaditsa fihi dha'ifatun wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha li'annaha min babil hasani li ghairihi kama dzakara al-hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu fi akhir Bulughil Maram wa dzakara dzalika akharun. Jadi menurut Ibnu Baz, mengusap wajah setelah berdoa itu ini tidak dikatakan hal bid'ah, akan tetapi tidak dilakukannya itu lebih utama, atau lebih utama tidak dikerjakan atau dilakukan. Jadi beda ya. Ustadz Zainal Abidin mengatakan mengusap wajah setelah berdoa itu bid'ah menurut Ibnu Baz. Sedangkan Ibnu Baz sendiri mengatakan mengusap wajah setelah berdoa itu bukan termasuk perkara bid'ah, akan tetapi lebih utama untuk tidak dikerjakan. Jadi beda. Kenapa alasan Ibnu Baz kok sebaiknya ditinggalkan atau tidak dikerjakan? Karena menurut Ibnu Baz, hadis-hadis yang dibuat pijakan di dalam mensunnahkan mengusap wajah setelah berdoa itu adalah hadis-hadis dhaif. Akan tetapi ada sebagian sekelompok ulama yang mengatakan itu bukan hadis dhaif, akan tetapi hadis hasan, karena masuk hasan li ghairi. Seperti halnya yang dikatakan Ibnu Hajar di dalam pembahasannya di akhir di kitab Bulughil Maram, dan juga ulama lain mengutip atau menjelaskan seperti itu. Kemudian Ibnu Baz mengatakan begini, yang kesimpulannya menurut saya, faman ra'ahu min babil hasan ustuhibbal mashu wa man ra'ahu min qabilil dha'ifi lam yustahabbal mashu. Jadi seseorang ketika melihat hadisnya itu hasan, maka disunnahkan baginya untuk mengusap wajah setelah berdoa. Akan tetapi bagi orang yang melihat bahwasanya hadis-hadis tersebut yang dibuat pijakan di dalam mensunnahkan mengusap wajah setelah berdoa itu adalah dhaif,
maka tidak disunnahkan baginya untuk mengusap wajah setelah berdoa. Jadi Ibnu Abbas sendiri di sini tidak kaku, tapi netral. Ketika memandang itu hadisnya hasan, maka disunahkan untuk mengusap wajah setelah berdoa. Akan tapi ketika seseorang memandang hadisnya itu dhaif yang dibuat pijakan mengusap wajah setelah berdoa, maka baginya tidak disunnahkan untuk mengusap wajah setelah berdoa. Jadi netral Ibnu Abbas ini. Akan tetapi kalau kita melihat kepada Ustadz Zainal Abidin yang katanya salah satu Ustadz panutan yang ada di Indonesia, yaitu Ustadz panutan Salafi, itu ketika berfatwa, ketika menjelaskan satu penjelasan hukum yang dinisbatkan kepada satu ulama, bahkan dari ulamanya sendiri pun kadang itu banyakkan dustanya. Kemudian sebenarnya bagaimana pandangan dari ulama di luar Salafi atau ulama Aswaj atau Sunni ya. Saya mengambil salah satu fatwa dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Kitab Al-Ghunyah. Di Kitab Al-Ghunyah ini juga sering atau dipakai pijakan juga oleh salah satu atau dari ada beberapa ustadz Wahabi ketika menyerang kelompok Azwajah atau NU lah bahasanya yang ada di Indonesia ini. Di kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan faslun wal adabu fid du'a. Jadi Syekh Abdul Qadir ini menjelaskan adab di dalam berdoa. Beliau mengatakan yadaihi wa yahmadullah ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'alallaha hajatahu wa la yanzuru ila samai fi hali du'aihi wa idza faragha masaha yadaihi ala wajhihi lima ruyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ila akhirih. Beliau ini mengatakan begini, salah satu adab dari berdoa adalah yaitu mengangkat kedua tangannya, kemudian membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai itu semua, maka mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan salah satu panutan ulama dari Aswajah atau Sunni, beliau ini mensunnahkan atau memberikan tata cara berdoa, yaitu ketika selesai berdoa mengusap kedua wajahnya. Jadi menurut Sunni atau Aswajah sendiri mengusap kedua tangannya atau mengusap wajah ketika selesai berdoa itu disunnahkan. Akan tetapi seringkali meskipun kita menjelaskan beberapa ibarat tentang masalah kesunahan satu hukum, misalnya satu permasalahan, itu kadang dari kelompok sebelah atau Salafi atau yang disebut dengan Wahabi ini kadang tidak menerima. Mereka bersikukuh dengan fatwa atau pandangannya sendiri. Mereka tidak mau luas melihat keilmuan ini. Mereka terlalu sempit melihat keilmuan ini. Kalau kita simpulkan, Ustadz Zainal Abidin ini ketika dia memberikan satu referensi, satu pendapat, satu penjelasan yang mengkaitkan atau yang dikaitkan kepada orang lain atau kepada salah satu syekh, kebanyakan kurang valid. Bahkan bisa dikatakan Ustadz Zainal Abidin ini seringkali berdusta dengan atas namanya seorang atau syekh begitu. Karena kalau kita melihat memang faktanya memang seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.